Oke, terima kasih banget untuk teman-teman yang udah hadir di hari ini. Apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan webinar ya, seri webinar. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru hadir di webinar ini, sebelumnya kita udah pernah mengadakan webinar juga untuk series yang sama, yaitu series JavaScript ya, mendalami JavaScript. Minggu lalu kita udah ngobrol-ngobrol bareng Mas Irfan. Mas Irfan adalah engineer dari Tokopedia. Nah, di seri ini kita akan ngobrol bareng sama expert nih di bidang software engineer, khususnya di JavaScript. Ada Mbak Istidana Haryanti. Nanti kita kenalan lagi sama Mbak Isti ya. Nah, kita akan mengadakan webinar ini selama 1,5 jam. Jadi kita akan selesai di jam 17.30. Nah, untuk teman-teman nih, jadi siapin dulu minum semilan, jadi biar santai, biar rileks ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini udah berapa orang nih yang hadir? Oke, mungkin kita sambil nunggu juga yang lain ya. Nah, dari sini aku mau dong boleh share reaction-nya yang udah pernah ngoding sebelumnya, boleh share reaction nggak? Mungkin apa ya reaction-nya ya? Bisa reaction nggak ya? Teman-teman di sana? Oke, atau chat deh, boleh chat kalau yang udah pernah coding sebelumnya atau ada yang belum pernah coding. Atau semuanya udah pernah coding semua? Ada yang pernah ya, Mas Viko udah pernah. Ada yang belum pernah? Belum pernah sama sekali coding? Pernah dan sering, oke. Zaman kuliah, waduh. Ketahuan nih kayaknya umuran nih. Oke, ya jadi kita hari ini akan bahas, jadi series ini untuk kita akan launching kelas baru di Skillful ya, kelas JavaScript Intermediate. Nah, jadi kita akan bahas kenapa sih kita launching kelas itu dan kenapa sih teman-teman harus belajar JavaScript untuk karir teman-teman ke depan gitu. Konsolok belum? Oke. Wah, ini berarti udah nih, udah ada konsolok nih. Oke. Aku akan share sebentar ya. Nah, jadi kita di Impact Byte itu ada produk namanya Skillful. Jadi sebelum Skillful kita fokus di coding bootcamp ya, kalau teman-teman udah pernah dengar. Sorry. Ya, jadi awalnya kita sebagai coding bootcamp di Impact Byte ya namanya. Nah, sekarang masih berjalan juga. Kita udah meluluskan sekitar 183 orang. Terus rata-rata mereka mendapatkan kerja 88% dalam 1 bulan ya bekerjanya. Rata-rata gajinya 6 sampai dengan 9 juta. Nah, lalu kita sekarang lagi buka kelas juga. Kita fokus sekarang karena lagi COVID seperti ini, kita kelasnya full remote learning. Jadi teman-teman yang sekarang juga mungkin WFH kerjanya atau lagi ada kegiatan di rumah, mungkin bisa juga coba untuk masuk kelas kita di remote learning. Ini kita ada sekitar 14 sampai 15 minggu pembelajaran ya. Jadi kita di sini itu kita belajarnya remote, online. Untuk harinya kita dari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi ada Selasa dan Kamis yang kosong. Jadi seminggu itu 3 kali. Teman-teman bisa lihat lagi detailnya di website impactbyte.com ya. Kalau teman-teman mau belajar full stack khususnya, di sini juga udah ada highlight untuk silabusnya, apa aja yang teman-teman akan dapat di program ini. Terus juga ini ada, nah ini jadwalnya, kita akan buka batch baru di tanggal, jadi pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Juli, nanti teman-teman bisa kepoin di Instagram Impact Byte dan juga Instagram Skillful. Nah, jadi kita ada program 14 minggu ya untuk remote learning. Jadi teman-teman akan belajar full stack yang tadinya offline, bootcamp, sekarang kita switch ke online karena masih masa COVID seperti ini gitu. Nah, kemarin jadi kenapa kita buka Skillful juga, karena kita juga mau support online learning-nya gitu. Nah, di Skillful ini kita basisnya online, full course online. Sekarang kita udah punya kelas untuk
web development basic ya, pemula. Teman-teman bisa ekspor juga nanti dilihat webnya. Di sini kita ngadain kelas online yang interaktif sih, jadi teman-teman bisa belajar langsung dan coba code langsung di sini gitu. Mungkin aku kasih contoh sedikit ya, highlight kelasnya. Nah, jadi di Skillful kalau teman-teman mau belajar itu, ini kita baru launching yang dasar ya. Jadi nanti dalam waktu dekat ini akan kita launching untuk JavaScript Intermediate. Gitu. Jadi kelasnya seperti ini kalau teman-teman mau lihat. Nah, jadi ada materi, terus teman-teman juga bisa coba langsung coding gitu di sini. Nanti ada tampilannya. Nah, teman-teman bisa coba hasilnya gitu. Jadi kita ngebuat ini untuk teman-teman juga, karena kurikulum yang kita hadirkan di Skillful dan IPP itu sama gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti pengen course, terus juga pengen fleksibel waktunya, mungkin bisa coba Skillful gitu. Jadi ini contoh untuk akses Skillful-nya ya. Jadi seperti ini untuk course-nya, teman-teman bisa belajar langsung dan coba langsung code-nya. Gitu. Oke. Nah, jadi aku sebagai moderator di sini, aku David Winalda sebagai learning architect dan juga mentor di ImpactByte dan Skillful. Jadi salam kenal buat teman-teman yang baru hadir di sini. Selamat datang. Nah, jadi profil speaker kita hari ini ada Mbak Istidana Haryanti. Mbak Istidana ini merupakan software engineer dari Warung Pintar sekarang ya. Nah, mungkin kita highlight dulu pengalaman Mbak Isti. Mbak Isti pernah menjadi front-end developer di Jakarta Smart City. Wah, menarik ya profilnya. Lalu pernah menjadi front-end developer di BTPN ya, atau Genius ya. Terus pernah menjadi software development engineer di Busy Indonesia, dan juga saat ini lagi bekerja sebagai software engineer di Warung Pintar. Jadi pengalamannya lumayan banyak di startup ya khususnya, jadi nanti Mbak Isti akan cerita-cerita ke teman-teman juga. Nah, ini kita akan mulai dalam waktu dekat akan launching kelas JavaScript Intermediate. Nah, nanti teman-teman kepoin aja di Instagram dan website Skillful ya. Nah, kalau teman-teman yang mau coba dulu platform kita, itu boleh banget kita nyediain free class HTML dengan gratis. Teman-teman bisa coba akses dengan kode voucher ini, belajar bareng David. Ini kode vouchernya, teman-teman bisa lihat nanti dan bisa cobain kelas kita gitu. Oke, jadi nanti setelah teman-teman menyelesaikan program course di Skillful, teman-teman akan mendapatkan sertifikat dan badge. Nah, badge itu teman-teman bisa gunain di LinkedIn. Jadi teman-teman udah statusnya udah menyelesaikan paid web development pemula seperti itu. Jadi itu bisa jadi record portofolio teman-teman udah menyelesaikan course-nya dan siap kerja. Itu visi kita pengen melahirkan developer-developer handal yang siap kerja di Indonesia. Oke, itu aja kenalan dari aku dan Skillful dan juga ImpactByte. Mungkin kita bisa langsung ya, kita langsung kenalan langsung dengan Mbak Isti, dan Mbak Isti mungkin bisa presentasi langsung ya. Oke, Mbak Isti, dipersilakan. Makasih ya Mas David. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore yang sudah hadir hari ini. Jadi saya langsung share screen kali ya. Iya, boleh. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ini langsung saya skip. Jadi perkenalkan, saya Isdana Harjanti. Saat ini saya bekerja sebagai software engineer front-end di Warung Pintar. Selain jadi software engineer juga saya adalah ibu satu anak. Pekerjaan utamanya itu mengurus anak dan rumah tangga. Kemudian sebelum di Warung Pintar, seperti yang tadi Mas David telah singgung, saya sebelumnya pernah di Jakarta Smart City, terus di Genius BTPN, lanjut ke Busy, lalu sekarang terakhir di Warung Pintar. Nah, di Warung Pintar ini saya kerja secara remote dan jam kerjanya fleksibel gitu. Jadi saya kerja sembari ngurus anak. Jadi begini, kenapa saya jadi programmer gitu?
Jadi sebenarnya saya ini adalah sarjana pendidikan dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Program studi saya Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya angkatan 2011, lulus di 2015. Gitu. Jadi sebenarnya waktu saya kuliah itu saya sempat galau nih, karena kan saya sarjana pendidikan, pasti mostly lulusan SPD akan jadi guru gitu. Nah, tapi selain saya kuliah itu belajar ngajar gitu, saya juga belajar teknik informatikanya gitu. Jadi adalah computer science-nya di mata kuliah saya. Nah, terus selama kuliah itu saya cobalah cari passion ngajar. Saya jadi guru bimbel dulu. Waktu itu jadi guru bimbel matematika di Nurul Fikri. Nah, terus selama jadi guru tuh saya dari semester 3 sampai akhirnya lulus kuliah, saya kayak yang capek gitu, yang kayak ngomongnya diulang-ulang aja gitu. Terus kayak pokoknya nggak klik deh kerjaan ini di saya gitu. Nah, sampai akhirnya pas saya di semester 3 4 itulah saya ketemu mata kuliah pemrograman web sama OOP, Object Oriented Programming. Nah, pas mata kuliah pemrograman web sama OOP ini tuh saya langsung seneng gitu sama coding gitu, karena saya ngerasa kayak magic gitu, kayak saya ngetik apa, ngelakuin apa, tahu-tahu bisa terjadi apa di browser gitu. Itu hal yang baru buat saya gitu kan. Nah, terus sampai akhirnya saya ekspor tuh banyak karena memang mata kuliah tuh cuma nyajiin yang kulit-kulitnya aja, konsep dasar gitu. Jadi saya cari tahu lagi soal HTML, CSS, PHP atau itu. Terus saya banyak ngulik sendiri sih, itu banyak bikin project sendiri waktu itu. Nah, terus sampai akhirnya saya pas kuliah itu skripsinya juga ambil pemrograman, peminatannya juga pemrograman gitu. Nah, karena saya rasa saya sudah ada dasar pemrograman, pas lulus kuliah tuh saya langsung apply ke Jakarta Smart City. Jadi waktu itu Jakarta Smart City itu adalah programnya gubernur saat itu Pak Ahok gitu kan, yang ya yang infonya lah ingin memanfaatkan anak muda gitu untuk dengan teknologi itu supaya Jakarta jadi lebih smart gitu. Nah, kira saya apply lah ke situ gitu kan. Dengan modal hasil-hasil saya ngulik selama kuliah tuh, proyekan saya kuliah gitu, tugas-tugas kuliah sama ya itulah iseng-isengnya saya belajar sendiri di luar mata kuliah gitu. Nah, terus ternyata langsung keterima tuh di Jakarta Smart City. Gitu. Nah, di Jakarta Smart City ini saya pertama kali belajar bikin proyek sendiri gitu kan. Jadi fokusnya kerja saya ini di Jakarta Smart City itu bikin aplikasi web permintaannya dari SKPD gitu. Jadi kalau misalnya ada dinas kebersihan atau ada dinas apa minta bikinin web gitu, atau enggak kalau lagi event kayak PRJ atau event-event Jakarta lainnya itu juga saya diminta bikin web kayak gitu. Nah, itu saya bikin sendiri, kerja sendiri gitu. Jadi pakai GitLab itu juga saya baru belajar gitu kan. Saya cuma tahu push pull untuk diri saya sendiri di Branch Master itu aja gitu. Terus udah gitu saya juga pertama kali ketemu Laravel gitu karena saya kerja sama ada orang backendnya gitu. Dia pakai PHP juga di Laravel. Jadi kita push pull di satu branch itu aja di GitLab gitu. Terus saya trial and error, baca-baca Stack Overflow, tanya-tanya teman sebelah gitu. Nah di sini tuh mulai ngerasa banget gapnya antara tugas kuliah sama kerjaan tuh ternyata HTML, CSS sama JavaScript yang saya pelajari waktu kuliah tuh masih kurang banget gitu. Jadi akhirnya saya belajar lagi lebih deep lagi gitu kan. Pokoknya trial and error aja deh di kantor waktu itu. Apalagi kan saya cuma megang project saya sendiri gitu kan. Jadi saya nggak ada kerjasama sama yang lain gitu. Nah, cuman setelah saya setahun di Jakarta Smart City, terus banyak tuh mulai lahir-lahir framework JavaScript gitu kan, terus banyak teknologi baru gitu. Nah, terus saya coba, seperti biasa lah, saya coba ngulik sendiri, cuman kayaknya kok buntu ya gitu, saya nggak bisa nih kerja sendiri kayak begini gitu. Terus cobalah saya apply ke tempat lain. Gitu. Nah, terus saya apply ke tempat lain, akhirnya keterimanya di Genius. Genius itu dari Bank BTPN ya, tahu. Saya bikin aplikasi mobile banking Genius. Itu
pertama kali saya kenal akhirnya pakai framework React Native, React.js di situ di Genius, gitu kan. Jadi selama ini saya sebelum masuk Genius tuh udah ngulik React.js, React Native gitu. Cuman kayak sebisa-bisanya saya aja gitu. Ternyata pas saya masuk ke Genius, ternyata beda banget, struktur filenya beda, generate komponennya beda, terus cara bikin komponennya beda, reusable-nya pun beda gitu. Jadi saya yang ngerasa, oh di sini saya belajar lagi nih gitu kan. Terus udah kayak gitu, pertama kali dimasuk Genius tuh saya ada pelatihan dulu seminggu. Normalnya seminggu pelatihan dulu ngelancarin JavaScript, React Native, React.js. Tapi waktu itu saya nggak nyampe seminggu sih, cuma 3 hari. Di hari ketiga tuh langsung diterjunin ke timnya gitu. Saya langsung join ke tim, langsung megang Geniusnya. Nah, terus saya juga agak gelagapan di sana yang ketemu lagi sama unit test gitu, terus ketemu lagi sama GraphQL ini apa gitu kan ya. Saya biasa pakai REST API gitu. Terus di gitu apalagi unit test gitu. Saya nggak tahu ini hal baru gitu. Saya kira saya tanya-tanya teman sebelah kiri kanan gitu. Terus udah kayak gitu saya baca-baca kode orang ya biasalah googling Stack Overflow teman saya tuh itu. Nah, terus ya coba-coba sampai akhirnya saya bisa lah ngikutin irama teman-teman setim gitu. Nah, terus di saat saya di Genius itu saya aktif sih langsung join ke komunitas programmer gitu. Saya tuh itu join Female Geek sama Jakarta JS gitu. Jadi sana juga saya banyak nanya-nanya gitu, suka nanya kalau cara problem solving ini kayak apa gitu. Saya ada masalah begini, kendala begini, solvingnya gimana gitu. Saya di komunitas lumayan membantu banget sih waktu itu. Nah, terus saya juga aktif di komunitas gitu. Jadi di komunitas ini saya jadi event holdernya gitu sih. Gitu. Jadi saya pokoknya ya aktif kerja, aktif komunitas saat itu. Jadi kalau kita lihat di gambarnya ini Genius itu yang sebelah kiri ini kantor Geniusnya gitu kan. Ini kita corporate rasa startup gitu kalau di Genius brandingnya kala itu. Jadi sini open space, nggak ada sekat-sekat kecuali ruang meeting gitu kan. Terus tiap squad itu satu squad satu meja. Nah ini kalau yang sebelah kanan ini pas lagi jadi panitia hackathon di Genius. Ya kayak gitu sih di Genius. Nah terus next saya dapat kesempatan kuliah S2, lanjut ke S2 di UI. Tapi saat itu cuma bisa kuliah siang gitu. Kuliah siang, sedangkan di Genius nggak mengizinkan saya untuk misalnya pulang cepat buat kuliah gitu, nanti malam ngantor lagi atau lanjut dari rumah gitu. Nah, Genius nggak bisa kayak gitu, dia masih corporate banget lah gitu. Walaupun katanya corporate asa startup gitu, cuman masih ada jam kerjanya gitu. Remote juga dibatasin, yang kayak gitu sih. Nah, terus sampai akhirnya saya resign deh dari Genius gitu. Terus langsung ke Busy. Nah, di Busy ini saya bisa nih kuliah siang, datang pagi, siang pulang, malam lanjut kerja di rumah, yang kayak gitu sih di Busy ini. Nah, terus di Busy tuh bedanya Busy sama Genius, pertama di Busy pakai Foo. Saya belajar lagi hal baru kan di sini. Udah kayak gitu, bikinnya di sini web. Kalau kemarin di Genius bikin mobile app, di sini pakai bikin web lagi. Saya balik lagi ke website. Nah, cuman ada culture shock-nya sih di sini gitu. Jadi di Genius itu di corporate kodenya rapi, strukturnya rapi gitu. Terus segala macam konstannya, functionnya itu rapi semua tertata di file di folder projectnya gitu. Tapi pas masuk ke Busy tuh kayak yang semua tuh berantakan, kodenya berantakan, komponennya duplikat kodenya, kayak segala macam deh hal-hal yang startup banget lah gitu ya. Nah kayak gitu. Nah sampai akhirnya terus nggak ada unit test gitu. Sampai akhirnya saya kan pas pindah ke Busy itu udah sadar lah pentingnya unit test ya. Jadi unit test itu tuh supaya kita bisa mencegah kode-kode kita dari bug lah gitu. Kita bisa pelihara kode kita supaya lebih clean intinya gitu. Nah, terus akhirnya saya di Busy coba ambil inisiatif buat implementasi unit test gitu. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini di kiri sama kanan kayak gini nih suasana kerjanya gitu kan.
Terus di kanan ini saya lagi ngomong tuh, lagi ngejelasin ke teman-teman soal unit test gitu. Nah, yang di Busy itu saya bikin marketplace website B2B. Begitu belajarnya sih sama kendalanya, kalau ke coding sih enggak ya, tapi lebih ke kayak manage waktunya antara S2 sama kerja sih, kalau di Busy tuh challenge-nya tuh itu. Nah, terus ya pasti adalah diskusi-diskusi gitu kan ya. Jadi intinya saya kalau di Busy ini banyak tanya teman kiri kanan sih gitu kan. Ini kalau kita lihat foto yang kiri, saya lagi bicara sama cowok gitu kan. Ini ternyata jadi suami saya gitu. Jadi jangan malu bertanya gitu. Nah, karena kita bisa aja banyak nanya ternyata malah jadi jodoh gitu kan. Nah, terus lanjut. Nah, terakhir setelah saya 1 tahunan lah di Busy. Nah, Busy ini ada info mau pindah kantor ke BSD Tangerang yang sangat jauh dari rumah saya gitu. Jadi saya keberatan lah, nggak bisa pindah lagi, cabut ke Warung Pintar gitu. Nah, di Warung Pintar kayak gini nih, pokoknya sama open space. Jadi intinya kalau startup gitu kayak gini sih, suasananya selalu open space gitu. Yang kotak-kotak paling cuma ruang meeting kayak gitu. Terus ketemu yang lain-lain nih. Saya maksudnya yang lain-lain itu adalah test tag-nya yang dipakai pun jadinya beragam gitu. Selain React.js sama GraphQL tadi, saya ketemu TypeScript, ketemu Jest aja sih, udah sih kapan tahu unit test. Ketemu React Testing Library, ketemu Cypress buat end-to-end test. Sama di sini kita untuk desain language system atau komponen stylingnya itu seragam, pakai package-nya, pakai library-nya si Warung Pintar, itu Warung Pintar UI. Itu jadi kita anak-anak front end involve bikin Warung Pintar UI ini. Nah, terus oh ya, kenapa sih saya jadi front end gitu kan di programmer, padahal mungkin bisa jadi programmer yang lain gitu, kayak apalah IoT kayak backend atau apa gitu. Nah, ternyata saya pilih front end itu karena pertama tuh mudah dipelajari gitu. Mudah dipelajari ini dalam artian kursnya banyak gitu, terus artikelnya, terus tutorialnya, pokoknya semuanya mudah deh, toolsnya juga mudah gitu. Terus implementasi beragam UI UX. Jadi di sini saya nggak cuma olah data, tapi di sini saya dituntut untuk implementasi desain, terus apa ya namanya, modifikasi DOM gitu. Jadi experience lah, lebih ke experience usernya. Kalau klik ini jadi apa, klik ini lari kemana, kayak gitu sih gitu. Jadi ada pride tersendiri gitu. Pride tersendiri pas ngelihat produknya, apalagi kalau udah rilis gitu. Jadi pas udah rilis kita bisalah pamer gitu ke siapa, kayak orang tua kita, ke teman kita, ini gue yang buat loh gitu. Jadi ada pride-nya lah, kelihatan gitu. Jadi, oh ini lo yang bikin, kok bisa sih kayak gitu, canggih ya, yang kayak gitu. Nah, terus challenges-nya nggak pernah habis. Jadi challenges ini maksudnya selalu ada perkembangan teknologi baru. Ini berlaku sih untuk apa aja gitu. Cuman front end itu lumayan cepat perkembangannya menurut saya. Jadi saya sendiri yang maksudnya gimana ya, merasa sudah handal JavaScript pun merasa terus belajar gitu, terus merasa kayak belum nih, gue belum jago yang kayak gitu, masih ada ilmu baru nih kayak gitu. Jadi kita dituntut lah harus terus belajar seumur hidup. Nah, terus apalagi frontend ini ternyata setelah saya pindah-pindah kerja, itu erat kaitannya sama JavaScript gitu. Saya dituntut lebih deep lah menguasai JavaScript gitu. Jadi kenapa gitu? Kenapa JavaScript gitu? Jadi kalau kita cari tahu gitu ya, JavaScript itu sama Java adalah hal yang beda gitu. Terus JavaScript itu umumnya dipakai sebagai bahasa pemrograman pada web browser, kita tahu. Jadi JavaScript ini kalau misalnya HTML itu untuk komponennya, CSS itu untuk styling di webnya, lalu JavaScript-nya ini untuk behavior halaman webnya. Gitu. Kayak tadi sempat saya singgung kalau diklik jadi apa gitu, responsnya apa, seperti itu sih. Nah ini correlated technologies-nya, ini gambar dari Stack Overflow Insight tahun 2020. Jadi kalau kita lihat JavaScript ini kaitannya banyak gitu kan. Ada yang ke TypeScript, React.js, React Native, Angular gitu, jQuery, HTML, itu berarti front end gitu kan.
Jadi dengan JavaScript kita bisa fokus di front end gitu. Ada juga di sini ada Node.js, Express, Laravel, PHP, ya something kayak di gambar ini yang kita bisa lihat. Itu kita berarti bisa bikin di back end gitu. Tapi nggak cuma front end sama back end sih. Kita JavaScript itu bisa aja pakai buat desktop app gitu. Atau apalah sesuai kebutuhan kita gitu. Nah, terus kenapa sih harus JavaScript gitu? Karena JavaScript itu bahasa yang paling populer. Ini insight dari Stack Overflow tahun 2020 gitu. Ini JavaScript itu adalah bahasa paling populer di kalangan developers gitu. Ini datanya didapat dari para developers yang apply via Stack Overflow. Gitu. Jadi peringkat pertama di sini, jauh di antara yang lain-lain gitu. Terus the most wanted. Jadi setelah Python tapi. Jadi Python itu populer di kalangan data analis ya gitu. Jadi JavaScript itu adalah peringkat kedua setelah Python yang diinginkan para developer untuk dipelajari. Nah, terus kita memulai jadi front end. Gitu. Kita memulai jadi front end gimana caranya gitu. Apa baca dulu, apa langsung praktek gitu. Ini salah nggak ya gitu. Udah langsung terjun misalnya gitu. Nah, jadi lagi-lagi dari Stack Overflow Insight 2020 gitu kan. Jadi para developer itu ternyata belajarnya langsung terjun ke free trial gitu. Entah free trial gitu, entah coba-coba sendiri, trial and error gitu. Terus udah gitu ada juga belajarnya tanya-tanya teman-teman yang developer juga atau nanya-nanya komunitas developer kayak Stack Overflow ya. Kalau kita di Indonesia bisa tanya-tanya komunitas developer yang lain gitu. Nah, terus jadi inti dari cara memulai itu adalah gimana caranya kita nyediain waktu gitu untuk bisa memulai sendiri. Kita bikin aplikasi apa aja yang ada di pikiran kita gitu. Kayak misalnya mau bikin aplikasi indeks hitung indeks massa tubuh misalnya gitu. Atau mau bikin aplikasi ubah-ubah warna misalnya gitu, atau mau bikin aplikasi yang pakai konsum API public gitu kayak apalah Pokédex atau apa gitu, yang banyak yang API public yang disediain. Nah terus ini sih pertanyaan yang paling sering ketemu sama saya nih, kan perempuan kok ngoding gitu, emang nggak pusing, emang nggak ada urusan lain gitu, apalagi kan perempuan identik sama hal-hal di luar ngoding gitu kayak belajar masak lah gitu, kayak harus nge-make up lah gitu, atau apalagi kalau saya nih ibu-ibu gitu kan, harus ngurus rumah tangga lah gitu, harus ngurus anak gitu, harus masak juga, harus beresin rumah misalnya gitu. Nah jadi yang pertama sih gitu, perempuan tuh lebih peka sama teliti terhadap masalah gitu. Jadi kenapa perempuan itu malah kok ngoding gitu? Jadi menurut saya tuh malah harus ngoding gitu, karena dengan peka dan teliti terhadap masalah tuh kita jadi lebih sensitif gitu. Kita lebih sebagai perempuan tuh lebih gampang gelisah, kayak misalnya gelisah ada orang yang buang sampah sembarangan gitu, atau gelisah ada takut ada maling misalnya gitulah, segala macam kekhawatiran kita yang cewek-cewek insecure gitu. Nah jadi dengan ini kan siapa tahu kegelisahan kita gitu bisa diatasi dengan kita dengan teknologi gitu, dengan kita buat sesuatu dengan teknologi. Terus yang kedua, perempuan juga multitasking. Nah ini yang bisa bisa buat kita para cewek yang khawatir, aduh takutnya nanti kalau terus-terusan belajar ngoding jadi nggak ada waktu buat masak misalnya gitu, jadi nggak ada waktu buat ngurus anak misalnya gitu. Nah jadi karena kita cewek-cewek lebih jago multitasking gitu, jadi saya rasa gitu, kalau pengalaman saya pribadi, selama ngoding tuh kita nggak terus-terusan depan laptop gitu. Ada kalanya kita cari inspirasi, buntu gitu ya, kita masak dulu, sambil masak sambil mikir gitu. Atau ya sambil nyapu gitu, sambil bersih-bersih, kita sambil mikir gitu, ini solusinya gimana gitu. Nah, terus yang ketiga, perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, kalau ini ya ini ini supaya perempuan lebih nggak kudet aja gitu, karena kita ngerasa setelah banyak perempuan gitu, saya sering ngebaca research-nya, setelah dia berumah tangga gitu, dia merasa dirinya tuh tumpul. Maksudnya tumpul itu dalam artian nggak update lagi sama dunia luar gitu.
nggak update lagi dengan teknologi, dengan pekerjaan gitu. Jadi suka ngerasa kayak ada, kalau ngelihat temennya yang kerja suka ngerasa sedih yang kayak gitu. Khusus untuk ibu-ibu yang kerja di rumah sih, yang ibu rumah tangga. Nah, jadi kita sebagai perempuan yang gimana ya, perempuan yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita gitu, ya nggak ada salahnya kita itu melek teknologi gitu. Kita ini gimana ya, kita tahu cara memanfaatkan teknologi bagi anak-anak kita yang kayak gitu. Atau lebih lanjutnya bisa dibaca sih di kodepolitan.com artikel saya kenapa wanita harus ngoding. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Nah, terus cara mulainya gimana gitu, tadi belajar. Nah, jadi pertama, kalau saya pribadi selalu ngeliat learning platformnya sih, yang online nih banyak. Ada di luar, ada W3 Schools, Code Academy, Udemy, Front End Masters. Terus yang lokal, ini ada Skillful, ada Activate. Lalu e-book atau artikel juga banyak, itu kita bisa baca-baca. Ini link yang saya sertain ini link Front End Masters, jadi ini banyak handbook untuk front end gitu. Nah, terus sama komunitas. Tadi komunitas ini banyak membantu sih kalau misalnya kita udah stuck banget baca-baca artikel nggak ngerti gitu, kita bisa tanya komunitas gitu. Nah, terus ini kita tuh mulai belajar tuh nggak cuma sekedar nonton atau praktek coba-coba aja gitu. At least kita harus ada satu aplikasi yang jadi gitu, yang kita bisa gimana ya, mau di up ke production ya terserah, kita udah bisa gitu. Kalaupun enggak ya udah jadi kebanggaan kita sendiri aja gitu. Kita bisa bikin-bikin ini, coba-coba ini. Nah, terus kalau ketemu error gimana pas lagi belajar gitu. Biasanya mah jangan panik yang pertama gitu. Kita debug sendiri. Kalau saya pakai Consolog biasanya. Terus udah gitu cari-cari artikelnya, cari-cari errornya di Stack Overflow sama artikel solusinya tuh kayak apa gitu. Terus kalau masih buntu saya tanya-tanya teman, ini teman saya teman kerja gitu, teman kiri kanan gitu. Terus yang terakhir baru tanya-tanya sama komunitas. Tapi yang paling penting di keempat poin ini adalah step to reproduce-nya. Dalam artian cara kita ketemu error itu kayak apa sih, kalau udah apa gitu. Step-stepnya misalnya kita udah ngeklik apa, atau udah upload apa, atau udah input apa gitu. Errornya muncul karena apa, itu kita udah tahu gitu. Nah, terus tadi udah belajar gitu. Ternyata pas udah belajar udah bisa nih dikit-dikit, terus cari kerjanya gimana gitu. Nah, ini yang pertama bikin portfolio gitu. Jadi tadi kita pas belajar jangan sampai nggak ada hasil gitu. Jadi belajar tuh ada satu hal yang kita buat gitu. Nah, jadi kita bisa nunjukin nanti pas lagi ngelamar kerja, ini loh kita udah buat ini gitu. Nah, terus your logic. Jadi misalnya pasti adalah kita pas lagi ngelamar kerja tuh ditanya-tanya soal JavaScript, soal data structures, coding gitu, tes coding, entah itu lewat platform online ataupun langsung sama user kayak gitu. Jadi intinya pertajam logik kita sih, kita sering-sering latihan aja. Nah, terus yang ketiga, yakinkan perusahaan kalau kita adalah tipe yang agresif dalam belajar gitu. Kayak waktu saya ke Jakarta Smart City gitu, saya masih dasar banget ilmunya tuh, kayak nggak meyakinkan banget sih gitu kan, fresh graduate bisa apa yang kayak gitu. Tapi saya nunjukin ke atasan saya yang interview itu, jadi saya bilang ya saya mau belajar gitu, saya bisa lah sambil bikin proyek sambil belajar gitu. Atau enggak kayak waktu saya dari Junius ke Busy kan itu pakai Foo gitu, sedangkan saya biasa pakai React. Ya saya tunjukin lagi kalau saya bisa kok belajar gitu, dalam waktu berapa hari irama saya sudah sama teman setim ya kayak gitu. Nah, terus yang keempat, jangan asal lamar gitu. Jadi harus ada motivasi kenapa mau kerja di perusahaan tujuan kita gitu. Jadi motivasinya ya entah motivasi karena mau coba teknologi baru atau motivasi karena bisa kerja remote gitu, apapun lah itu. Terus yang terakhir bangun relasi gitu. Ini relasi ini paling penting sih gitu. Jadi saat kita berteman, komunikasi sama teman-teman tadi komunitas, entah teman kantor kita gitu, kita nggak tahu gitu, siapa tahu nanti teman kita jadi CEO di perusahaan yang mau kita lamar berapa tahun ke depan gitu, atau siapa tahu teman main Dota kita adalah CTO kita gitu kan. Jadi
Kayak gitu sih, kayak saya sekarang kan kayak begitu nih. Ternyata teman main Dota saya adalah CTO-nya Warung Pintar gitu. Jadi ternyata saya sekarang bisa kerja di Warung Pintar karena kenal sama CTO-nya gitu. Nah, terus kiat bekerja sebagai programmer gitu. Jadi setelah kita jadi programmer, gitu, udah belajar, udah ngelamar kerja, terus keterima jadi programmer, yang paling penting sih pertama manajemen waktu. Gitu. Manajemen waktu di sini dalam artian ya kita ada waktulah untuk uh, kerja, untuk ibadah, untuk ngurus diri, untuk ngurus keluarga, kayak gitu. Terus yang kedua komunikasi. Komunikasi ini komunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan teman komunitas. Ini komunikasinya kita kayak gimana gitu. Kalau ada kendala kerjaan, kita komunikasi ke teman kantornya gimana. Kalau ada kendala di tempat kerja, komunikasi ke keluarga seperti apa, kayak gitu. Kalau ada masalah-masalah di luar kerjaan, kita komunikasi ke atasan kayak apa, itu penting sih. Nah, yang ketiga, learning is caring, sharing is learning gitu. Kenapa saya bilang learning is caring gitu? Jadi kita nggak mungkin terpaku sama kode yang itu-itu aja di kantor gitu. Pasti kita maulah ada improvement dari apa yang kita buat gitu. Nah, improvementnya juga nggak mungkin kita pakai cara yang sama gitu kan. Pasti kita cari cara optimal supaya performance-nya lebih meningkat daripada sebelumnya. Saya kayak gitu kan. Berarti kan kita menunjukkan kalau cara kita belajar itu adalah untuk mempedulikan produknya sih perusahaan gitu. Nah, terus dengan cara kita belajar gitu, kita ngebagi lagi sama teman-teman kerja kita gitu atau teman-teman di komunitas. Jadi kalau kita udah belajar ini gitu, jadi bakal ada masukan lagi dari teman-teman kita kalau belajar ini ternyata saya belajarnya kurang di mana gitu. Saya belajar ini seharusnya kayak begini gitu. Jadi ada masukan-masukan dari teman yang lain lah gitu. Dapat insight baru. Kayak gitu. Nah, terus ini kalau lebih lanjutnya bisa lihat sih ke artikel saya di Medium, bagaimana saya menjadi seorang ibu dan software engineer di Warung Pintar. Nah, terus gimana tetap update gitu, tetap update dan upgrade sih gitu kan ya. Jadi kita selalu coba dan research perkembangan teknologi terbaru gitu. Terus kita eksperimen ke hal-hal baru ke kerjaan maupun sesuatu di luar pekerjaan gitu. Jadi mana tahu itu bagus, ternyata pas kita coba-coba lebih baik ya kita bisa ngomonglah sama teman-teman kerjaan kita ini biasanya diimplement di kantor gitu. Atau ternyata kalau itu kurang baik buat kita ya kita cukup tahu aja gitu. Kita udah tahu plus minusnya apa kayak gitu. Terus aktif diskusi sama teman kerja dan komunitas. Ya tadi ini erat kaitannya sama yang nomor 1. Jadi kita udah research, udah coba-coba gitu kan, ternyata resultnya begini, kita diskusiin sama teman kerja, sama teman komunitas gitu, ini apa, pro-nya apa, minusnya apa gitu, terus implementasinya seperti apa gitu. Itu enak sih untuk didiskusiin, jadi saling tukar pikiran, kita tahu diimplementasinya kapan, diimplementasinya gimana, untuk apa gitu. Lalu yang terakhir, penasaran plus praktik sama dengan ilmu baru. Jadi kalau kita penasaran aja, nggak pakai praktik, itu nggak akan jadi ilmu baru. Itu sih menurut saya gitu. Jadi kalau cuma baca-baca, tapi kita nggak langsung uh, implementasi itu nggak akan jadi ilmu baru. Gitu. Oh sudah, itu sekian dari saya. Oke, thank you Ya, Mbak Isti. ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan sih. Tapi mungkin sebelum kita bahas pertanyaan teman-teman yang di chat, aku mau nanya dulu ya sedikit. Nah, ini kan Mbak Isti kan kuliahnya di bidang pendidikan informatika ya. Nah, menurut Mbak Isti apa sih bedanya kuliah bidang pendidikan informatika sama kuliah teknik informatikanya sendiri gitu? Karena aku juga lulusan teknik informatika, bukan pendidikan tapi tekniknya ya. Nah, apa sih bedanya kalau yang Mbak Isti lihat gitu pas kuliah mungkin? Jadi kalau yang pendidikan teknik informatika itu, saya ada mata kuliah kependidikan gitu. Karena saya diajarin bikin kurikulum, diajarin ngajar gitu. Terus diajarin psikologi hanya anak-anak gitu deh pokoknya. Pokoknya ada mata kuliah siap-siap jadi gurunya deh gitu. Oh, oke. Okay. Iya. Dan saya rasa juga porsi computer science-nya nggak begitu dalam gitu. Jadi cuma kulit-kulitnya aja deh gitu. Kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih ngambil pendidikan bidang informatika? Jadi saya memang dari SMA tuh udah
ada tujuan lah, pengennya kalau nggak teknik komputer, sistem informasi yang kayak gitu. Jadi emang udah sebenarnya dari dulu tuh emang udah jatuh cinta sama komputer gitu. Cuman kayaknya dengan komputer ini bisa apa sih gitu kan. Terus galau-galaunya anak SMA cari-cari info, oh ada nih teknik komputer, ada teknik informatika gitu. Nah, cobalah apa namanya ikut-ikut ujian kayak gitu. Terus um, waktu itu saya kondisinya nggak boleh kuliah di luar kota gitu, harus di Oke. Jakarta. Nah, saya kan bingung di Jakarta apa ya gitu. Adanya UNJ doang yang PTN Jakarta gitu. Ya udah deh saya coba SNMPTN-nya waktu itu UNJ, terus ambilnya yang teknik informatika gitu. Oke. Sih. Oke, nah mungkin kita coba bahas dulu ya. Ini ada pertanyaan di chat dari Mas Erik nih. Kak, izin nanya, saya rada susah belajar JavaScript karena belum paham betul dengan konsep dasar pemrograman. Nah, gimana caranya paham tentang logika pada JavaScript? Nah, gimana tuh Mbak Isti? Cara paham logika itu sebenarnya latihan sih. Jadi kan banyak tuh platform-platform yang online apa ya namanya online code editor. Nah itu tuh kita tuh banyak ditanya apa ya pasti akan ada bentuk latihan yang ada logik apa, terus ada pertanyaan apa, terus resultnya apa gitu kan. Nah nanti ada tuh step by step cara ngejawabnya gimana gitu, solusinya seperti apa. Nah dari situ tuh kita bisa paham logikanya duluan tuh logika berpikirnya JavaScript itu kayak apa gitu, cara ngejawabnya gimana, ini pakai konsep data structure yang mana gitu, terus solusinya pakai apa, reference-nya, itu pasti nanti akan ada solusi-solusi step by step sih gitu. Oke, Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang lagi ya buat teman-teman yang baru datang hadir. Kita udah masuk sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh langsung tanyain aja di chat ya. Nanti kita bacain pertanyaannya. Nah, next pertanyaan ini dari Mas Mirza nih. Izin tanya, pertama kali Kak Isti terjun di dunia kerja kan masih belajar, bahkan baru kenal Git. Nah, namun memiliki background IT. Nah, gimana? Nah, bagi yang nggak kuliah IT, apa skill atau ilmu minimal yang harus dipelajarin untuk masuk dunia kerja di front end developer? Um, iya, jadi waktu masuk kerja, waktu pertama kali kerja itu memang sama sekali nggak ada, maksudnya ada basic cuman nggak expert gitu kan ya masih belajar gitu. Nah jadi bagi yang nggak kuliah IT pun sebenarnya saya rasa bisa sama kayak saya gitu. Um, Belajarnya tuh yang kayak dasar dulu kayak HTML, CSS, JavaScript gitu. Terus baru nanti kalau itu sudah paham dasar-dasarnya masuk ke framework gitu kan karena sekarang banyaknya front end itu main framework kan gitu. Jadi HTML, CSS, JavaScript aja tuh nggak cukup gitu. Nah baru nanti mainan di framework ada salah satu yang kita kuasai minimal satu aja gitu yang lagi populer lah misalnya React gitu atau Vue. Nah terus itu udah deh cukup masuk ke dunia kerja di front end dev gitu Oke. pribadi. Jadi harus nguasain basicnya dulu ya, Mbak Isti ya, baru Iya nanti bisa belajar framework. Jadi bukan belajar framework dulu, baru belajar basicnya ya, kebalik ya. benar, basicnya Oke. dulu. Banyak kan sih orang emang gitu langsung coba-coba framework. Iya, iya. Tapi nanti masuk terjun ternyata pas ada error langsung demotivated gitu kayak Iya, nggak iya. tahu gue solusinya gitu Iya, kayak bingung gitu. panik ya. Iya Oke, ya, gitu. jadi harus belajar dulu basicnya, step by step, baru nanti cobain frameworknya ya. Iya. Oke, nah kan tadi aku lihat sedikit bahas tentang komunitas ya, Mbak Isti. Nah, apa sih keuntungannya ngikutin komunitas programming gitu? Nah, terus kalau udah keuntungannya, gimana cara gabungnya tuh, Mbak Isti? Mhm. Jadi keuntungannya itu pertama kita jadi banyak teman yang sama-sama developer gitu. Apalagi kan kalau saya khusus waktu itu joinnya ke perkumpulan developer wanita tuh Female Geek PHP gitu. Jadi ya kegalauan-kegalauan wanita yang mau bekerja sebagai developer tuh tertampung semualah di situ. Jadi pasti ada aja jawaban-jawaban dari teman-teman lain yang saling menguatkan gitu supaya kita nggak menyerah lah untuk belajar hal-hal yang sifatnya apa ya ini IT seperti ini gitu. Nah terus selain jadi banyak teman yang saling menguatkan gitu, terus saya apa jadi banyak kenalan juga gitu. Jadi kita kesempatan untuk pindah-pindah kantor ya katakanlah gitu. Kalau misalnya kita ada kebutuhan kerja gitu mau pindah kerja gitu,
kita ada teman di sana yang bisa nge-reference kita yang kayak gitu sih. Terus cara joinnya gimana? Cara joinnya gimana itu langsung aja sih kalau saya waktu itu join di Facebook grupnya, terus join ke Telegram grupnya, terus join ke WhatsApp grupnya gitu. Itu banyak kok infonya, coba aja gitu cari tahu dulu mau ikut komunitas apa, terus cari Facebook grupnya gitu sih. Biasanya di FB grupnya tuh aktif. Terus nanti Oke. baru pindah ke Telegram. Oke, Gitu sih. berarti searching dulu nama komunitasnya apa di Facebook, nanti Mm-mm. ngajuin gabung gitu ya, langsung gabung ke Iya, Facebook dan Telegram ya. iya. Oke. Ehm, Selanjutnya, nah kan tadi bahas juga pernah kerja di Genius ya. Jadi sebenarnya aku juga pengguna Genius sih. Jadi aku udah pakai aplikasi Genius juga. Nah, aku penasaran nih, di Genius itu dulu pas Mbak Esti kerja di sana, itu handle apa? Maksudnya fitur apa gitu yang di-handle? Um, Fitur history, in, out, sama send it sih. Oke, itu challenge-nya apa tuh, Kak? Challenge di ngerjain fitur tuh apa tuh? Jadi pertama challenge-nya tadi kan tahu ya itu hal baru buat saya gitu. Jadi saya agak gaptek lah gitu waktu itu. Gitu. Terus udah kayak gitu bikin unit test aja, satu unit test tuh bisa sampai nanya berkali-kali ke orang sebelah saya gitu. Dia udah sebel kayak sama saya tuh itu, gitu kan. Terus udah kayak gitu, apalagi ya, oh ya, waktu itu saya pernah ngeimplementasi kontainernya pakai REST API. Nah, terus ternyata ada badai GraphQL tuh, GraphQL datang, semua harus diganti GraphQL. Ya, jadi di situ berubah lagi kan tuh, struktur foldernya berubah, terus semua query datanya pun berubah gitu. Jadi ya itu challenge terbesar sih waktu diganti jadi GraphQL tuh. Ya kayak gitu sih. Jadi Oke, challenge-nya itu adalah ketemu ketemu tech stack yang baru-baru itu gitu. iya, Jadi iya. dituntut bisa untuk pakai itu. Oke. Nah, kan di Genius pakai React Native ya, Mbak Isti ya? Ya. Nah, Mm-mm. boleh share sedikit nggak? Mungkin teman-teman saya ada yang belum, mungkin udah pernah dengar tapi nggak tahu apa itu React Native. Mungkin bisa sharing nggak? Apa sih React Native? Apa bedanya dengan React.js gitu? Hmm. Ya, jadi React Native itu framework JavaScript kurang lebih sama kayak React. Nah, cuman dia fokusnya itu untuk um, pengembangan aplikasi mobile, iOS sama Android gitu. Jadi satu kode untuk dua platform gitu. Sebenarnya bisa juga untuk yang web, tapi React Native Web namanya gitu. Nah, jadi kita intinya sih dipermudah sih gitu. Jadi satu kode base gitu untuk dua um, aplikasi yang bisa berjalan di dua operasi dua OS yang berbeda kayak gitu. Gitu. Oke. Berarti Genius itu stack-nya tuh ini ya, React Native ya, mobile nih ya? Iya, pokoknya Facebook tech stack lah. Oke. Berarti kalau gitu kan itu banking ya. Berarti kok bisa dibilang React Native tuh cukup aman juga ya untuk digunain untuk aplikasi security gitu ya. Yap. Mm-mm. Yap. Oke, kita balik lagi ke chat ya untuk teman-teman yang nanya. Nah, ini ada dari Mas Agung. Selama jadi front end, ini pernah eksperimen apa aja, Kak? Pernah buat apa aja mungkin ya? Banyak sih gitu. Um, Aplikasi-aplikasi yang pakai Firebase misalnya gitu, atau konsum API public gitu, kayak bikin Pokédex, Pokemon gitu, Pokemon app. Terus ya banyak sih apa nih front end pernah eksperimen apa aja. Iya, jadi banyaknya saya eksperimen itu sambil belajar ikutan course-course di Udemy sih, kayak gitu banyaknya eksperimen saya. Oke, di Udemy ya, belajar juga ya. Nah, terus ada dari Mas Viko Pangestu. Kak, saya masih di SMA nih, kelas 12. Apakah ada saran universitas yang bagus untuk belajar informatika? Saran universitas yang bagus, sebenarnya universitas itu sama aja, menurut saya pribadi. Yang penting itu gimana kita sih. Gitu. Kadang bahkan ada yang lulusan SMA aja nggak pakai kuliah, dia ngulik sendiri, belajar sendiri, tahu-tahu pinter pemrogramannya gitu. Ada yang universitasnya biasa aja, nggak terkenal, tapi dia jago ngodingnya gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi intinya emang motivasi diri kita sendiri gitu. Karena sebagus apapun kuliahnya, kalau dari kita sendiri nggak ada keinginan untuk um, berkembang gitu, saya rasa akan sama aja hasilnya. Gitu.
Jadi Oke. yang SMA kelas 12 ya di mana aja nggak apa-apa kuliahnya, nggak masalah. Gitu sih kalau kata saya. Oke. Ya, aku tuh sempat lihat juga profil Mbak Isti ya. Mbak Isti kan S2 di UI ya, Mhm. Informatika ya. Terus dapat LPDP ya, kalau nggak salah ya, beasiswa ya, full. Nah, Iya benar. nggak tahu sih, aku pribadi jarang sih nemuin programmer yang dapat LPDP ya, LPDP beasiswa gitu. Nah, Iya. mungkin bisa di-share nggak gimana Mbak Isti meyakinkan LPDP itu sehingga bisa dapat gitu beasiswa di khususnya bidang IT ya. Sebenarnya pasti potensinya gede banget kan IT di masa depan gitu ya. Nah, gimana Iya. sih mungkin kasih tips gitu bisa mungkin yang pertama kenapa ngambil S2 gitu. Informatika, magister informatika, terus bedanya apa sih sama S1? Terus Iya. tipsnya untuk dapetin beasiswa mungkin ya gitu. Oke. Jadi kemarin tuh saya ngerasa kayak ada urgensi mau S2 gitu karena saya mikir nanti mau sampai kapan sih saya jadi programmer gitu, apa saya mau jadi programmer sampai tua gitu apa gimana gitu. Terus saya rasa saya nanti di hari tua entah 10-20 tahun yang akan datang saya mau jadi dosen gitu. Jadi kan kalau jadi dosen tuh saya pikirnya saya bisa banyak ngasih motivasi mahasiswa-mahasiswa saya supaya bisa lebih gimana ya, lebih banyak cari tahu di luar sana daripada di kampus gitu. Kayak gitu sih. Nah, terus apalagi kan sekarang era digital, jadi pasti teknologi itu akan dibutuhkan terus gitu. Um, kita pasti akan terkalahkan oleh teknologi gitu. Jadi kalau kita nggak mau terkalahkan oleh teknologi ya kita jadi teknologinya gitu. Kita jadi penggerak teknologinya gitu. Jadi saya rasa ilmu saya sekarang tuh kurang gitu. Jadi lanjut S2 deh gitu. Nah, terus pas saya lanjut S2, bedanya dengan S1 itu beda banget gitu. Jadi ternyata semua ilmunya itu dikaitkan ke pekerjaan gitu. Jadi selalu cari masalah di tempat kerja tuh apa gitu. Nanti solusinya apa. Selalu kayak gitu. Jadi entah mata kuliah apapun, mata kuliah sistem informasi perusahaan, mata kuliah keamanan informasi, ya apalah itu, semua mata kuliah itu dikaitkan dengan masalah di perusahaan kayak gitu sih. Jadi kebanyakan prakteknya kalau di S2 tuh. Terus kiat saya dapat LPDP atau itu, jadi saya juga ngerasa saya nggak akan lanjut S2 kalau nggak LPDP kala itu, karena memang S2 itu lumayan mahal gitu kan. Untuk mata kuliah, untuk MTI UI ini aja itu per semester sekarang 20 juta ya, masuk awal gitu. Terus per semesternya berapa belas juta gitu, saya lupa. Nah, terus akhirnya saya coba LPDP dulu kan, coba LPDP. Terus waktu itu ada 3 tes. Yang pertama seleksi administratif, terus yang kedua seleksi focus group discussion sama nulis esai on the spot. Yang terakhir interview. Nah, yang pertama waktu seleksi administratif ya biasalah semua kebutuhan administratif, ijazah, transkrip, terus rekening listrik, apalah itu semua diupload gitu. Nah, terus lanjut ke yang kedua itu focus group discussion sama essay on the spot. Nah, essay on the spot itu sih yang paling berat menurut saya. Kalau kayak focus group discussion tuh ya itu cincai lah gitu. Kayak kita bisa lah discussion semua. Nah, yang agak berat tuh yang essay on the spot. Jadi kita dikasih kertas folio bergaris tuh yang 2 lembar. Terus sama ada 2 tema berbeda. Temanya itu kita pilih yang paling kita kuasai untuk jadiin esai. Waktu itu saya apesnya dapat 2 tema yang saya sendiri nggak tahu dua-duanya. Gitu. Jadi yang pertama tentang pendidikan vokasi, yang kedua tentang penggunaan cantring bagi nelayan gitu. Nah, ya saya bingung kan gimana gitu ya. Saya coba Bismillah pakai yang cantring deh gitu. Cantring di nelayan, saya speak gitu, nulis. Terus sampai akhirnya dapatlah dari 2 lembar kertas folio bolak-balik itu, saya cuma keisi setengah, enggak lah 2/3 halaman depannya doang gitu. Jadi Hmm. itu udah mulai kayak yang aduh udahlah diterima ya syukur, ya enggak ya udah gitu. Tapi ternyata masih lanjut, saya masih diterima tuh itu. Nah, terus interview. Nah, di interview ini saya tuh dijatuhkan oleh interviewernya gitu. Jadi kayak yang kenapa sih mau banget S2 gitu? Emang harus S2 ya? Terus kenapa sih harus MTI UI gitu? Kenapa harus di UI? Kenapa nggak ke Inggris? Kenapa nggak ke mana? Pokoknya segala macam disebutin gitu argumennya.
Nah, terus ya saya jawab aja, saya pengen di UI karena saya nggak bisa jauh dari orang tua gitu kan. Terus udah kayak gitu, kenapa teknologi informasi? Karena saya tak paham urgensinya akan kebutuhan teknologi di masa depan kayak gitu. Terus waktu itu kenapa? Pokoknya ditanya pengen bikin startup apa enggak, yang gitu-gitu deh. Nanti terima balik itu apa ya, maksudnya kayak peran kita nanti ke negeri itu apa gitu, yang kayak gitu sih. Terus ya saya tuh itu bilangnya cuma yang ya saya jadi dosen gitu, saya jadi dosen karena menurut saya ya peran dosen pun ya mendidik orang-orang yang jadi pembangun negeri gitu kan gitu. Jadi Iya. dengan saya mendidik pembangun negeri, calon-calon pemimpin bangsa gitu ya, sama aja saya ada timbal baliknya kan ke Indonesia gitu. Oke. Jadi yang tadi Kayak aku gitu. highlight sih ini ya, berarti ya jangan putus asa ya, jangan gampang pesimis, nyerah. Pokoknya jalanin dulu ya setiap Ya udah prosesnya. jadi prosesnya nikmatin aja gitu, nggak usah Oke. panik. Ya. Oke, kita balik lagi ke chat. Ada yang bertanya nih, Mas Billy Hakim. Halo Kak, saya ingin bertanya, selama ini saya tertarik belajar web development dan udah 2 bulan. Saya belajar di kursus-kursus online gratis, misalnya saya lihat di YouTube, setelah saya mendevelop website yang sama persis dengan tutorial, saya jadi kurang pede. Plus malu untuk saya hostingin atau saya deployment ya, karena full sama. Nah, saya mau bikin sesuatu yang beda, tapi setelah bermasalah dan gagal. Jadi gimana ya Kak kiat-kiat untuk bisa mendevelop website secara pribadi tanpa harus bolak-balik lihat tutorial? Oke, sebenarnya bolak-balik lihat tutorial itu adalah hal yang wajar bagi para pelajar pemula gitu kan ya. Itu wajar gitu. Cuma gimana caranya kita dari tutorial itu ke apa yang kita buat, apakah kopas gitu, apakah diketik sendiri gitu. Nah, ketik sendiri itu gimana? Apakah nonton, apakah mengingat gitu. Karena kan kalau kita ngetik sambil ngeliat itu sama aja kayak nggak kerekam apa-apa di otak kita. Tapi kalau kita nginget gitu bentuknya seperti apa, bikin fungsinya kayak apa, paham cara bikin fungsinya gitu sama nonton tutorial, nggak cuma plek tumplek ketik gitu, maksudnya benar-benar dipahami gitu. Nah itu kita bisa ngetik sendiri gitu, kita bisa bikin parameter sendiri, bisa bikin fungsi dalam bentuk yang lain gitu sih. Jadi intinya sebelum mulai um, implementasi kayak tutorial-tutorial tuh dasar JavaScript-nya aja dulu pahami gitu, dasar-dasar functionnya tuh seperti apa gitu, pemanggilan function, nulis function, kayak hal-hal kayak gitu ya dulu. Jadi nanti pas ada orang di tutorial nulis function cara dia gitu. Nah, kita bisa implementasi function yang sama dengan cara kita gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi nonton tutorial pun kita jangan kosong melompong juga gitu otaknya. Jadi kita harus ada dasarnya dulu gitu. Kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya emang wajar ya programmer sering browsing, kalau ada problem browsing Iya, lihat tutorial tuh sebenarnya hal yang wajar ya Kak Isti ya. iya itu wajar. Oke, oke. Gitu. Jangan Pertanyaan ya. ditonton, jangan ditonton aja gitu, tapi dipahami gitu. Kita harus tahu dasarnya lah gitu. Oke. Gitu. Next pertanyaannya nih, Kak mau nanya sumber belajar apa yang efektif buat belajar HTML, CSS, JavaScript menurut Kakak? Sumber belajar. Iya, yang efektif buat belajar HTML, CSS, JavaScript. Mungkin untuk yang pemula kali ya, mulai dari mana gitu mungkin. Kalau saya sih waktu itu zaman kuliah itu paling membantu banget W3 Schools. Yang tadi linknya saya kasih di presentasi saya tuh, itu membantu banget sih. Itu kiat-kiat dasarnya, kiat-kiat dasarnya itu ada semua di situ di W3 Schools. Nah, cuman itu emang bener-bener dasarnya aja, emang little by little thing aja di sana gitu. Jadi kalau emang mau implementasi hal yang lebih gedenya gitu, kayak jadi satu halaman gitu atau apa, nah itu better melihat tutorial kayak yang pertanyaan sebelumnya tuh dia nonton-nonton tutorial gratis di YouTube gitu. Jadi setelah kita baca-baca di W3 Schools, udah ngetik-ngetik dikit di W3 Schools terus paham, terus barulah kita ke tutorial gitu. Kalau saya sih pribadi kayak gitu ke tutorial. Oh ternyata dia bikin bodinya begini gitu, CSS-nya begini supaya bisa full screen misalnya gitu. Nah jadi kita udah belajar tuh tadi di W3 Schools kalau CSS full screen tuh begini gitu. Oh jadi kita tanpa lihat tutorial kita udah tahu lah full screen tuh pakai apa yang dibutuhin kayak gitu misalnya. Oke. Gitu.
Mungkin ini ya, Mas Gusti, kalau mau nyobain belajar, aku udah chat untuk bisa belajar di skillful.com. Kalau mau nyobain HTML-nya, bisa pakai kode voucher itu. Jadi gratis tuh. Jadi misalnya mau coba dulu HTML, situ juga kita nyediain tutorialnya. Mungkin coba, sebenarnya cara belajar orang kan beda-beda ya. Mungkin ya ada yang suka video, suka baca buku. Tapi mungkin Mas Gusti coba dulu di Skillful, nanti nyamannya gimana gitu. Itu kita kasih akses free untuk teman-teman. Oke, Iya. next-nya aku mau nanya lagi nih. Nah, gimana sih Kak suasana kerja di startup? Kenapa milih startup nih, bukan pegawai negeri misalnya, atau BUMN misalnya? Kenapa tuh lebih suka di startup? Kenapa? Karena pertama di startup itu anak-anak muda gitu kan. Terus yang berarti anak-anak muda itu yang kita nggak ada gap lah ngomongnya gitu. Jadi nyantai gitu. Terus yang kedua itu flexible working hours biasanya. Jadi kita nggak terikat waktu banget, nggak harus jam 8 teng di kantor, jam 5 pulang gitu, nggak begitu gitu. Jadi kapan kita sesempatnya setelah beres-beres di rumah gitu baru ngantor gitu misalnya. Nah, terus yang terakhir di startup itu kita bebas eksperimen gitu. Jadi ya katakanlah tadi saya di warung pintar pakai React JS gitu. Tapi kita bisa eksperimen mau pakai coba-coba yang lain, misalnya Reason, misalnya TypeScript, misalnya apalah gitu yang kita mau gitu. Nah, terus apalagi ya, oh ya, tapi di startup itu minusnya adalah kita kan bisnisnya tuh masih belum stable ya gitu. Jadi kita masih suka ada ubah haluan gitu. Jadi dari produknya kita udah create fitur apa, tahu-tahu bisa jadi fitur yang kita bikin tuh dibatalin, nggak jadi rilis gitu. Atau nggak bisa jadi fitur yang udah tahu arahnya kemana, dibelokin arahnya jadi kemana gitu. Kayak gitu sih. Kita siap-siap sama perubahan-perubahan gitu aja gitu. Jadi jangan emosi gitu. Ya Oke, banyak sabar-sabar lah gitu. Kalau iya. di startup. Berarti harus bisa adaptasi ya dengan baik ya kalau kerja di startup ya. Yep. Yep. Oke, nah boleh dong Mbak Isti sharing alur bikin produk selama di startup tuh ya, di Busy, di Jakarta Smart City, di Genius, di Warung Kita sekarang. Sebenarnya alur bikin produk dari awal, mungkin kita bahas front end aja kali ya. Dari awal sampai jadi production, itu sebenarnya tahapannya gimana sih Mbak Isti? Secara garis besar aja sih. Oke, jadi yang pertama tuh pasti orang produknya duluan yang ngejelasin ke kita dia ada kebutuhan bikin fitur ini misalnya gitu. Terus orang produk juga udah nyediain tuh mock-up-nya atau desainnya, ekspektasinya seperti apa gitu kan ya. Terus kalau ngeklik apa, flow-nya gimana, kayak gitu sih flow produknya. Jadi 3 hal yang diminta itu pertama flow produk, mock-up produk, sama ekspektasi. Jadi minimum sama maksimumnya seperti apa ekspektasinya gitu. Nah, nanti kita dari front end bakal breakdown task gitu kan. Jadi nanti fitur ini bisa selesai dalam waktu, kalau kita kan pakai sprint ya, satu sprint itu 2 minggu. Nah, jadi dalam waktu 2 minggu untuk nyelesain fitur ini make sense nggak gitu. Kalau nggak make sense kita butuh berapa minggu gitu, butuh berapa sprint jadinya gitu. Nah, itu di breakdown semua tuh kerjaan front end-nya gitu. Sampai akhirnya ya udah kita babat sprint by sprint itu semua tiketnya, apa tasnya, pekerjaannya itu. Nah, pas udah jadi ya dites sama QA-nya gitu. Dites apakah sesuai sama desain tadi, sesuai sama flow tadi, sesuai sama ekspektasi dari orang produk tadi gitu. Kalau memang sudah selesai berarti done. Kalau belum selesai berarti masuk ke development lagi buat dibenerin gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, berarti produk itu tadi produk manager ya maksudnya ya, yang Iya, punya produk produk ya. manager ya. Oke. Nah, aku mau ngasih kesempatan buat teman-teman bisa langsung bertanya sama Mbak Isti. Yang mau nanya mungkin kasih reaction kali ya. Reaction apa nih? Jempol mungkin. Jempol yang mau nanya. Atau boleh raise hand. Ada yang mau nanya langsung ke Mbak Isti? Gimana gimana? Mungkin untuk cewek-cewek ini yang hadir.
mau nanya jadi programmer? Oke, yang mau nanya langsung boleh raise hand, boleh reaction. Nanti kita unmute mic-nya, boleh nanya langsung. Jadi sambil jalan kalau ada yang mau nanya, jangan malu-malu ya, tanya aja langsung ke Mbak Isti. Oke, ini di chat masih ada juga pertanyaan nih dari Mas Burhanuddin. Kak, untuk belajar pemrograman basicnya harus ngerti bahasa Inggris nggak sih? Iya, emang harus ngerti bahasa Inggris gitu, karena kebanyakan memang yang bikin tutorial ya orang-orang luar gitu. Cuman ya tadi kalau memang basic-basic mau yang lokal kayak tadi ada di slide yang saya share bisa ke Skillful atau ke Hacktivate gitu. Nah itu kita bahasa Indonesia kok gitu. Cuman nanti emang di dunia kerja kita nggak akan terhindari tuh untuk ketemu sama orang-orang yang ngomongnya bahasa Inggris gitu. Itu sih kalau dari pengalaman. Jadi memang kita seenggaknya ya harus bisa lah bahasa Inggris, nggak apa-apa grammarnya salah-salah gitu, tapi orang luar tuh masih paham kok maksud kita, walaupun mungkin dalam artinya ih bahasa Inggrisnya jelek banget sih gitu, cuman ya at least kita bisa pasif gitu, kayak gitu sih. Iya, karena semua di pemrograman tuh rata-rata Inggris ya, apa namanya, kayak sumber belajarnya, yang juga lebih mudah mungkin bahasa Inggris kali ya untuk memahaminya ya. Jadi mungkin ya perlu basic-basicnya ya. Iya. Oke, nah kalau cara belajar kayak Isti tuh dari dulu sampai sekarang gimana sih? Sehingga ya punya banyak banget experience-nya, kayak teks-teksnya banyak banget kan. Nah, mungkin boleh sharing nggak Mbak Isti, cara belajar Mbak Isti tuh gimana gitu? Jadi kalau sekarang cara belajar itu langsung aja sih. Pertama gini, biasanya kalau di warung pintar kita suka ada obrolan kayak ada ini udah tahu belum gitu misalnya. Katakanlah saya ngomongnya apa ya, reason lah gitu. Ada reason nih gitu, udah pada tahu belum gitu. Kita tahu nih plus minus apa, si reason ini plus minusnya apa gitu. Ya udah coba implementasi yuk, bikin research-nya gitu. Kita research gitu. Ntar siapa yang ditunjuk gitu. Kalau misalnya saya yang ditunjuk ya saya gitu. Atau enggak kita inisiatif, oh yaudah gue aja deh, gue pengen coba reason gitu. Nah, terus nanti kita coba tuh implement salah satu fitur aja gitu pakai reason gitu. Nanti udah kayak gitu presentasi deh sama teman-teman kita. Ini setelah kita implement fitur pakai reason nih ternyata bagus banget nih waktu compile-nya jadi segini misalnya gitu. Terus jadi lebih ringan, lebih ringkas, ya, segala macam lah keuntungannya itu. Tapi ternyata kekurangannya sintaknya susah dipelajari misalnya gitu atau apalah. Kayak gitu sih kalau belajar saya di warung pintar sekarang kayak gitu. Jadi karena belajarnya gitu atau enggak kalau misalnya kita ada build produk baru gitu tapi nggak pakai diskusi, ini langsung yang ada build produk baru pengen cobalah pakai TypeScript gitu, langsung aja, atau cuma gue ini yang pegang produknya misalnya gitu, ya udah nanti langsung deh bikin project baru pakai TypeScript yang kayak gitu sih, lebih cenderung kayak langsung implement atau enggak diskusi dulu kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya menemukan kayak error, gagal, gitu, misalnya ada bug, itu gimana Mbak Isti nanganinnya? Ya tanganin sendiri dulu gitu, lagi-lagi ya coba Stack Overflow teman saya gitu. Nah terus kayak gitu baru uh, ketanya ke teman-teman front end di warung pintar gitu, nih ada error ini nih gitu, ini gimana gitu, ada error gini biasanya apa solusinya gitu, kayak gitu sih, Oke, cenderung berarti kayak gitu browsing aja. dulu ya, googling dulu ya, apa masalahnya, dicari errornya gitu ya. Ya intinya jangan kebakaran jenggot dulu kalau ada error gitu sih, Oke. kita Nah, coba sendiri bentok baru tanya teman. oke. Nah, nanya lagi nih dari Mas Gusti lagi. JavaScript apakah untuk menangani front-end aja atau bisa back-end juga? Dan menggunakan framework apa aja sih buat masing-masingnya, Kak? Itu kayak yang tadi saya share di screen saya. Ini saya coba share screen lagi kali Boleh, ya. boleh ya. Um, Share. Nah, jadi tadi ada pertanyaan apa? Nah ini apa? Nah, apa front end aja, apa back end bisa? Nah, jadi kalau dari gambar ini nih kita ngelihat ini JavaScript
Itu korelasinya banyak ke front end sama ke back end. Ke front end tuh kayak yang React.js, React Native, TypeScript, Angular, AngularJS, jQuery, HTML, CSS itu front end. Ini Laravel, Vue gitu ya. Tapi kalau back end tuh yang nih yang ada database nih yang kayak Node.js, Express, gabungnya ke MongoDB. Terus PHP ini ke MySQL kayak gitu sih kalau back end-nya. Nah, terus framework-nya apa aja? Ini yang warna ungu ini framework. Jadi ada framework-nya, ada React Native, React.js, Node.js, Express, Angular, AngularJS. Ini yang kalau kita tahu, kalau kita lihat di sini yang untuk backend tuh Node.js sama Express. Kalau Laravel ini bisa dua-duanya, bisa front end sama backend. Kayak gitu sih. Ini front end, jQuery front end, AngularJS itu front end. Ya, kayak gitu. Oke, berarti JavaScript bisa nanganin back end juga ya, Mbak Isti ya? Bisa buat server juga, bisa buat klien juga. Oke, berarti dengan belajar JavaScript, kita udah bisa nanganin front end, bisa nanganin back end, bisa buat mobile apps ya? Full Iya, package ya, jadi kita bisa semua ini ya? iya benar. Benar gitu. Oke, Kita bisa jadi full stack JavaScript. Apa ya namanya istilahnya yang populer tuh MERN stack ya. iya, ya, Mongo, Monstack. Oke, ya iya. itulah. Ya, itu ya, jadi teman-teman bisa dengan belajar JavaScript bisa nguasain semua lini ya, bisa bangun web development dengan front end dan back end sekaligus, bisa buat mobile apps dengan 2 OS sekaligus ya, tadi Android dan iOS ya. Iya, Gitu. iya, Bahkan mungkin bisa buat desktop app juga ya. Kalau nggak salah iya, ada Electron ya, framework-nya ya. iya. Oke, jadi banyak banget keuntungan teman-teman belajar JavaScript, ngedalamin JavaScript karena dengan teman-teman belajar satu bahasa untuk semua lini tuh. Jadi ya dari sekarang coba belajar basicnya, dalamin lagi. Oke, Iya. nah terus ngomongin soal framework nih, Mbak Isti. Kapan kita memutuskan untuk menggunakan pilihan dari banyaknya framework? Kan tadi ada Vue.js, ada React.js, ada Svelte mungkin yang baru ya, JavaScript. Nah, Iya. apa sih yang harus kita lakuin? Misalnya kita bingung nih mau pakai yang mana ya. Nah, apa ya, kayak gimana cara kita memutuskan untuk pakai suatu framework itu? Kapan harus pakai React.js, kapan harus pakai Vue, kapan harus pakai Svelte.js misalnya kayak gitu. Hmm. Sebenarnya pilihan framework itu gimana ya? Bisa dibilang preferensi, bisa dibilang kebutuhan bisnis juga gitu. Misalnya gini, katakanlah kita butuh yang server side rendering gitu. Ya berarti kita bisa pakai React kayak gitu. Terus atau enggak apa ya? Biasanya dari programmer yang ada, misalnya gini, learning curve-nya itu gimana ya saya mulai ngejelasinnya. Jadi gini, programmer yang sekarang ada di tempat kerja kita adalah programmer yang terbiasa dengan React misalnya. Terus kita mau bikin produk baru, produk barunya itu mau kita coba selain React misalnya. Nah, terus ini learning curve-nya tinggi nggak gitu. Kalau misalnya learning curve-nya tinggi, nanti ini produk bisa cepat selesai atau enggak, yang kayak gitu sih. Itu biasanya jadi pilihan dasar, apakah dengan pakai framework ini justru memudahkan atau malah jadi makin sulit, yang kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Terus, apa lagi ya? Udah sih itu aja kalau dari saya, kalau pemilihan framework tuh. Ya, jadi lebih ngelihat dari proses bisnisnya ya, terus ngelihat dia dari Iya, schedule, timeline, apakah bisa memenuhi kriteria itu ya. iya. Oke, tapi dari pengalaman Mbak Isti, pakai Vue dan React lebih enak mana, lebih nyaman mana mungkin kalau dari pribadi ya, secara Hmm, personal. apa ya? Um, nyaman dua-duanya, nyaman dua-duanya. Enggak, kalau saya pribadi kalau untuk baca kodenya lebih enak React sih. Kalau untuk Vue saya ngelihatnya kayak banyak aja bertumpuk HTML gitu. Mm-mm. Jadi saya ngelihatnya kayak penuh aja gitu. Kalau React enggak Iya, gitu iya. sih. Terus React Dengan juga React juga banyak bisa belajar itu ya, mobile development tadi ya, iya, React Native ya. iya. Terus fungsional komponennya juga banyak. Apalagi sekarang ada hooks gitu kan. Iya, Itu iya. itu membantu banget sih. Gitu. Yap. Oke, ada yang mau nanya lagi teman-teman? Bisa mungkin raise hand atau reaction yang mau nanya langsung, dikasih kesempatan banget untuk nanya langsung ke Mbak Isti nih. Jangan malu-malu ya, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Um, Sambil nunggu yang ada yang mau nanya, aku next lagi ya pertanyaannya. Nah, ngomongin soal tools nih, Mbak Isti, penting nggak sih kayak
tools yang memadai buat seorang programmer atau yang mau belajar gitu. Maksudnya, apakah kita harus punya MacBook Pro? Apakah kita harus punya MacBook Air? Harus Apple laptopnya gitu kan? Banyak banget ya kayak orang perspektifnya kayak, wah kalau aku mau jadi programmer kayaknya aku harus beli ini, beli itu gitu kan. Banyak banget. Nah, menurut Waisi untuk mungkin tahap belajar dulu kali ya, baru mulai, itu penting nggak sih kayak misalnya harus punya laptop yang seperti ini atau kayak ya udahlah yang ada aja dipakai misalnya gitu. Jadi pertama kita harus tahu dulu sih mau belajar apa gitu. Kalau kita mau mobile justru kita berarti tahu kalau nge-running emulator di laptop, misalnya kita males pakai emulator di HP ya gitu. Nah, berarti kita butuh spek yang tinggi gitu. Kita ya at least pakai OS apa aja nggak masalah gitu, nggak harus Apple. Gitu. Pakai Windows, pakai Linux, pakai apa Mac gitu, itu nggak masalah gitu. Cuman kita tahu, yang penting kita tahu gimana cara konfigurasinya itu sih, karena tiap-tiap OS tuh konfigurasi untuk runningnya tuh beda-beda. Gitu. Terus toolsnya sendiri, tadi yang mempermudah itu gimana ya maksudnya, Mas David? Ya, maksudnya mempermudah untuk belajar ya. Maksudnya apakah dengan tools yang, maksudnya misalnya kita punyanya laptop yang minimum spek gitu kan. Nah, apakah itu mengganggu kita proses belajar nggak sih gitu? Apakah maksudnya fine-fine aja apa gimana gitu? Sebenarnya kalau misalnya belajarnya JavaScript dasar aja gitu, kita spek minimum juga nggak masalah gitu. Yang penting bisa running browser kan gitu. Nah, kita bisa banyaklah JavaScript Playground di browser gitu. Kita cari aja JavaScript Playground atau pokoknya banyak kok online code editor yang ringan-ringan di browser gitu. Nah, jadi tanpa kita harus install segala macam package, jadi pakai dari Chrome aja seharusnya cukup kalau mau belajar JavaScript basic ya. Tapi kalau udah jatuhnya mau bikin app gitu, ya kita bisa coba yang ringan-ringan aja dulu, single page gitu, atau aplikasi-aplikasi browser yang ringan-ringan gitu, yang nggak begitu banyak page. Gitu. Tapi kalau misalnya mobile ya tadi, at least ya RAM-nya harus tinggi gitu. Kayak gitu sih. Aku mau nanya dong ke teman-teman yang lagi nonton juga nih di chat. Di sini siapa yang mau jadi yang mau mendirikan startup? Boleh komen nggak? Boleh komen saya yang mau mendirikan startup. Oke, Mas Viko. Ada lagi yang mau bangun startup sendiri di bidang teknologi khususnya? Oke, Mas Billy. Oke, atau aku switch pertanyaannya, teman-teman tertarik di teknologi ini pengen ngapain sih? Apakah mau jadi kerja kantoran, mau bikin startup, mau apa lagi ya? Freelancer, kerja sendiri, remote working? Coba boleh dong di komen di chat teman-teman minat teknologi ini mau karirnya seperti apa sih gitu. Waduh, jadi hacker Kak. Oke. Bagus. Dong di chat dong siapa lagi nih? Minatnya di mana nih? Nyari freelance. Oke, nah sambil nunggu teman-teman respon ya, aku minta banget teman-teman respon ya, mau jadi apa nih? Maksudnya ke depannya pengen gimana future-nya. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman yang balas, aku nanya lagi nih ke Mbak Isti. Nah, bidang pekerjaan apa aja sih Mbak Isti yang ada di Indonesia khususnya untuk kita dengan mempelajari teknologi ini kita bisa ngapain aja sih bidang pekerjaan? Apakah kita bisa kerja di kantor, apa kita menjadi freelancer juga, apa bisa bangun startup sendiri gitu, gimana menurut Kak Isti? Sebenarnya kalau kita udah bisa bikin aplikasi gitu ya, pokoknya udah handal banget sama teknologi gitu. Kita bikin startup sendiri juga bisa gitu. Bikin usaha sendiri atau enggak pertama ya kayak kerja di BUMN, korporat, startup itu memang selalu butuh di banking dimanapun itu selalu butuh teknologi. Jadi bisa kerja di situ jadi developer. Terus mau freelance juga bisa freelance yang part time terus freelance emang part time ya maksudnya freelance yang remote gitu atau freelance yang kantor itu juga bisa banyak
Terus mau bikin perusahaan sendiri gitu, perusahaan startup sendiri maksudnya ya, itu bisa. Malah kuncinya di kita, kita yang megang teknologi gitu. Karena startup itu pun nggak akan jalan kalau nggak ada kita misalnya gitu. Terus atau enggak kita mau implement untuk bisnis kita sendiri gitu. Misalnya kita punya usaha jualan apa gitu, terus nyatet-nyatet apa alamat, keuntungan, segala macam, penjual, pembeli itu ribet ya, kita bikin aplikasi sendiri gitu daripada pakai aplikasi terpisah-terpisah gitu misalnya. Jadi saya banyak sih yang bisa diimplementasi gitu dengan teknologi gitu di berbagai hal kehidupan kita sekecil apapun itu pasti bisa gitu. Kayak Oke. gitu. Ini udah lumayan banyak yang balas. Apa nih? Saya memang dari SMP udah suka membuat teknologi. Oke. Apalagi developer, Kak. Oke. Keep learning, Mas Billy. Apa nih? Ingin bekerja, mendapatkan hidup yang baik. Oke. Ada yang mau nyari jodoh juga nggak nih kira-kira? Kayak Mbak Isti nih, dapat jodoh ya di kantor ya. Ya, Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau mutusin belajar JavaScript, apakah masih perlu belajar PHP, Kak? kalau saya sendiri malah udah lupa sih PHP gitu. Jadi nggak harus belajar PHP. Cuman kalau memang ada kebutuhan mau buat aplikasi yang pakai PHP boleh gitu. Cuman kalau saya sendiri pribadi udah hampir nggak nyentuh PHP. Oke, karena JavaScript juga udah bisa handle back-end ya. Ya, Oke. karena JavaScript itu udah one for all lah buat web app. Oke, Gitu. iya, iya, setuju. Nah, ngomongin pekerjaan juga, kalau dari Mbak Isti, pengalamannya nyari kerja itu gimana sih? Gimana sih cara tips nyari kerja sehingga kita bisa dapatin perusahaan yang kita mau, kayak Mbak Isti kan kerjanya di startup gede-gede banget nih, startup kayak BUMN, Genius ya, banking ya, BTPN, terus Ya. di Busy, terus juga sekarang di Warung Pintar. Nah, gimana sih cara cari kerjanya gitu Mbak Isti? Apakah lewat online, platform online, apakah dari teman-teman, kenalan gitu? Gitu sih. Kalau Jakarta Smart City tuh saya ngeliat random aja sih di Facebook. Ada info Jakarta memanggil gitu, butuh apa-apa aja tuh, front end, back end, produk, data, pokoknya kayak gitulah. Nah, saya coba apply di situ dan langsung masuk ke proses, terus keterima untungnya. Mm-mm. Nah, terus setelah dari JSC itu yang saya ngelamar ke banyak tempat gitu. Saya ngelamar ke Tiket, ke KMK, ke Genius, terus kemana lagi ya? Pokoknya lumayan banyak deh waktu itu. Saya ngikut banyak tes waktu itu juga. Itu saya apply-nya online sih. Ada yang lewat Tekin Asia, ada yang lewat website pribadinya, website kantornya gitu. Ada yang di-approach sama HR-nya di LinkedIn, kayak gitu sih. Nah, terus interview sana-sini. Nah, saya pilihnya di Genius gitu. Nah, terus pertimbangannya sih waktu itu Genius karena memang jaraknya paling dekat dengan rumah saya gitu. Oke. Nah, terus udah gitu dari Genius ke Busy itu karena CTO-nya langsung ngajak saya gitu. Jadi CTO-nya itu approach saya lah gitu karena ngabarin di Busy lagi hiring gede-gedean, bikin produk baru, terus jam kerja fleksibel. Terus saya tanyalah, tapi saya nanti mau sambil kuliahnya siang, saya bisa nggak gitu. Nah, CTO nyanggupin, oh iya boleh gitu ya. Saya langsung apply, terus proses lah di sana, tes, baru keterima. Oke. Nah, terus sama halnya, oh ya, jadi saya ketemu sama CTO-nya Busy ini di acara komunitas juga gitu. Jadi um, ya jadi tadi saya bangun relasi itu tuh penting gitu. Jadi waktu first impress ketemu CTO-nya Busy, kita kenal, ngobrol, nyambung gitu, terus simpen kontak, yang akhirnya dia approach saya buat kerja gitu. Terus pas dari Busy ke Warung Pintar, ini juga sama, saya di approach sama CTO-nya gitu. Jadi CTO-nya ini adalah teman main Dota saya waktu saya main di Jakarta Smart City gitu. Jadi ya kita mana tahu ya, saya waktu di Jakarta Smart City tahun 2016 gitu, tahu-tahu tahun 2019 2020 dia ngajakin gitu kan, ayo sini yuk Warung Pintar gitu. Iya, Terus iya, iya. saya di Warung Pintar mau sambil ngurus anak gitu, saya mau remote gimana, bisa nggak gitu. Ya tadi dia nyanggupin, nah, akhirnya saya pindah ke Warung Pintar. Oke, jadi relasi itu penting banget ya, Jadi Mbak Isti relasi ya. banget gitu. Oke, itu ya Jadi teman-teman. Jadi iya, jadi iya jaga berteman relasi baik.
berteman yang baik. Jadi bukan cuma Iya. jago coding ya, sebenarnya perlu juga Iya. relasi networking ya. Iya. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Mau nanya Kak, gimana caranya biar bisa magang di startup? Apa yang perlu dipersiapkan? Hmm, magang di startup tuh yang dipersiapkan itu ya basic tadi aja sih, basic ilmunya aja, kayak JavaScript basic. Biasanya ya, kita sebelum magang tuh harus tahu dulu perusahaan itu tech stack-nya apa, terus bisnisnya tuh gimana gitu. Terus produknya apa gitu. Nah, tahu 3 hal itu, um, masalah kalian jago atau enggak gitu. At least kalau udah nyambung basicnya itu pasti kita terima gitu, karena ya nanti kan kalau jago atau enggak kita bisa sambil ngetren kan, sambil kalian sambil join magang, kita sambil ngasih tahu, jadi sama-sama belajar lah gitu yang magang sama kita gitu. Itu sih, jadi intinya pertama ya siapin basicnya dulu aja gitu, siapin kayak basic itu penting deh gitu, Oke. basic sama tahu bisnisnya gitu. Jadi kita magang tuh jangan ngasal, ini dia lagi buka magang, gue lamar-lamar aja deh gitu, jangan kayak gitu. Kita harus harus ada tujuan lah, kita mau magang tuh emang mau ngapain sih magangnya gitu, emang um, apa sih kita magang tuh nanti kalian keluar dari sini tuh bisa menghasilkan apa yang kayak gitu Oke. gitu. Jadi harus tahu tujuannya juga ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Febri ya, Heri Setiawan. Mau tanya Kak, tips apa aja nih buat programmer newbie biar jadi developer handal? Wah, berat nih pertanyaan ini. Sebenarnya jam terbang sih, jam terbang tuh apa berpengaruh banget gitu. Jadi kita mau newbie beratnya newbie bapak-bapak 30 tahun misalnya, terus baru mulai jadi programmer gitu kan misalnya. Nah, terus dia belajar gitu. Tapi dia nggak stop tuh, nggak putus asa belajarnya. Dia terus bikin project baru, terus apa namanya ya, trial and error lah istilahnya gitu kan ya. Terus dia akhirnya coba lamar lah kemana gitu, atau dia jadi freelance developer gitu kan. Terus nanti tuh semakin sering dia ngoding tuh semakin terasa sendiri gitu, kemampuan codingnya gitu. Jadi kita apa ya, akan handal dengan sendirinya gitu semakin sering kita ngoding. Jadi kita sekarang yang baru mulai belajar tuh nggak usah mikirin yang kayak, aduh kok gue on banget sih gitu, kok gue belajar nggak nangkep sih, nggak usah mikir kayak gitu dulu gitu. Yang jelas paham aja dulu yang depan mata kita gitu. Nah, nanti dengan sendirinya kita rajin ngoding, rajin coba-coba, itu akan handal dengan sendirinya. Oke, berarti jam terbang, experience itu matters ya, penting banget ya. Jadi Yap, jalanin aja prosesnya ya, Mbak Isti ya. yap. Oke, nah pertanyaan lagi nih. Kenapa anak muda di Indonesia sekarang harus terjun di teknologi menurut Mbak Isti? Kenapa mereka harus mulai Gimana? dari sekarang? Kenapa anak Gimana? muda di Indonesia, halo, Oh, anak kedengeran? muda. Ya, Ya, ya. kenapa anak muda di Indonesia harus terjun di teknologi gitu? Kenapa mereka harus mulai dari sekarang belajar dan mungkin ya mengetahui lah soal teknologi gitu? Menurut Mbak Isti kenapa sih gitu? Ya tadi, kita ini udah di zaman revolusi industri 4.0 gitu. Di mana teknologi itu udah berperan besar dalam pergerakan industri, pergerakan ekonomi gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa teknologi, ya kita akan tergantikan oleh teknologi itu gitu. Jadi ya at least kita lah yang apa ya, yang bikin teknologinya gitu. Jangan sampai kita yang digantikan oleh si teknologi gitu sih. Jadi ya Oke, emang penting banget kita melek teknologi di era sekarang gitu. oke. Gitu. Nah, terus kan kita tahu banyak ada gap ya, ada gap antara demand dan supply-nya di bidang tech, khususnya programming nih. Menurut Hmm, Mbak Isti, kenapa sih ada gap itu? Ada mungkin kita susah nyari programmer, tapi sebenarnya programmer programmer. banyak gitu kan, tapi ada gap gitu di situ. Kenapa ya? Hmm. Kira-kira menurut Mbak Isti, pendapat Mbak Isti, kenapa tuh ada gap di situ? Apakah Sebenarnya skill-nya kalau atau dari gimana? sebenarnya kalau dari pengalaman saya nge-interview orang, itu sih kurangnya itu adalah pas lagi apa ya, logik sama pas lagi komunikasi gitu. Jadi katakanlah dia logiknya jago gitu, tapi ternyata pas kita komunikasi, kita kasih saran atau apa, dia nggak bisa terima yang kayak gitu. Nah itu kan soft skill jatuhnya. Nah jadi dia katakanlah hard skillnya jago, tapi soft skillnya nggak enak gitu, dia nggak bisa terima. Terus udah kayak gitu dia juga um, apa ya,
nggak siap sama culture startup. Misalnya dia nggak mau tuh produk yang nggak jelas, dia maunya produk yang udah jelas dari awal sampai akhir gitu. Pokoknya dia kalau lagi kerja nggak suka diganggu gitu. Ada ya programmer yang ngomong kayak gitu. Nah itu biasanya kita langsung big no sih gitu, karena kan kita harus agile gitu, harus siap dengan perubahan sebesar apapun, harusnya kayak gitu kalau di startup gitu. Iya. Pun ada perubahan ya kita tinggal manage diri sendiri gimana cara kita nge-embrace si perubahannya itu kan gitu. Nah terus jadi pertama sih paling enggak tuh yang mempengaruhi banget tuh soft skill. Soft skill itu cara komunikasinya kita, dia, cara sikapnya dia itu yang berpengaruh besar terima atau enggaknya. Terus yang kedua itu hard skillnya di logic terutama gitu. Jadi ada beberapa yang memang reference JavaScript-nya masih kurang gitu. Kayak misalnya nge-push sesuatu ke array jadinya di add bukan di push misalnya gitu. Terus pakai map tuh sama pakai filter tuh nggak tahu bedanya apa misalnya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Berarti Basic. iya, berarti gap-nya ada di itu ya, mungkin dari soft skill-nya juga ya. Jadi bukan cuma Iya. jago Soalnya coding tuh tapi banyak. harus soft skill lah, kayak lebih ke attitude ya Iya. Mbak Isti ya. Dan juga Iya. teknisnya ya logic ya. Mungkin bisa dilatih Iya. lagi ya. Mm-mm. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Isti. Mm-mm. Sebelum kita tutup, udah lebih nih waktunya. Pertanyaan terakhir, nah kita kan, aku di sini mewakili Skillful dan Impactweb, kita sebagai edutech nih di Indonesia ya, coding bootcamp dan juga course online. Nah, dengan hadirnya kita, apa sih harapan Kak Isti itu, seorang developer ngelihat adanya edutech seperti Skillful dan Impactweb, apa sih harapan Mbak Isti sebagai programmer sehingga kita bisa mengakhirin lagi program-program handal di Indonesia gitu. Ya harapannya sih ada materi yang mudah dipahami sama para developer. Jadi bahasanya tuh bukan bahasa Inggris gitu. Jadi kan tadi ada beberapa orang yang terkendala belajar karena nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Nah terus yang kedua sih harapannya gitu. Jadi ada kayak unlock materi gitu. Jadi ada beberapa materi yang gratis di awal, terus setelah itu materi selanjutnya mesti unlock bayar berapa misalnya gitu. Kayak gitu sih, karena itu ngebantu banget kayak waktu saya awal-awal belajar yang kayak free trialnya itu tuh membantu banget gitu. Terus nanti setelah um, pas saya cocok ternyata di platform ini, nah saya berani bayar yang kayak gitu sih. Jadi saran saya sih yaitu bahasanya bahasa yang mudah dimengerti sama ada fitur free trialnya itu gitu sih. Oke. Jadi cocok-cocokan kan soalnya gaya Iya, belajar iya. orang cocok dia baru bisa bayar gitu. Oke. Oke, kita udah ada di ujung acara nih, waktunya udah habis. Thank you banget buat Mbak Isti, ilmunya wah banyak banget. Aku juga banyak banget belajar dari Mbak Isti, pengalamannya, insight-nya. Nah, sebelum kita tutup, aku mau dong teman-teman semua buka webcam-nya, kameranya, kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Bareng dulu di webinar ini. Boleh buka webcam-nya, kita foto bareng. Oke, halo semua. Oke, ya boleh buka lagi webcamnya nih teman-teman yang lain yang belum buka webcamnya. Nggak usah malu, santai aja. Ya, buka aja webcamnya. Ya. Nah, ada Mas Viko, boleh dibuka. Mas Mirza, Mas Jos nih, boleh dibuka juga. Ya, kita foto Ceriani, bareng dulu nih sama Mbak Isti. boleh. Jarang-jarang kita ketemu Mbak Isti. Iya, jangan malu-malu. Kita harus saling kenal. Ya sih, ya Mas David. Iya, betul banget. Jangan malu-malu. Oke, masih banyak nih yang belum nih. Ayo dong, ayo Mas dong. Rusdian, Foto bareng. Mas Vira, boleh dibuka. Mas Ardi, juga boleh. Mas Billy. Boleh dibuka Mas Andi. Oke. Gimana Mas? Oke, yuk. Kita Oke, foto kita bareng foto ya. aja ya. Oke, Semuanya dihitung ya, standby ya. Mas Ferdi ya. Oke, saya pandu ya. Kalau gitu. Oke. Oke, siap-siap semuanya. Lihat kamera ya. Satu. Ada dua panel. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, Tahan. satu Semuanya lagi ya. tahan. Satu, dua, tiga. Oke.
Thank you udah semuanya. Oke, thank you ya semua. Thank you, Iya. selamat sore. Thank you Mbak Esti. Sore. Thank you.